Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini saya ingin men-share cerita mistis yang pernah saya alami beberapa puluh tahun silam ketika saya masih SMA. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan mampir di channel saya ini. Pengalaman misteri yang akan saya share kali ini itu saya alami beberapa tahun yang lalu, tepatnya ketika saya duduk di kelas 2 SMA. Ini terjadi pada tahun saya SMA kelas 2 itu berarti tahun 2009. Maaf ya, saya ralat ya, bukan berpuluh tahun, cuma belasan tahun. Jadi kalau sekarang 2020 berarti kejadian ini terjadi kurang lebih 11 tahun yang lalu, 11 tahun silam gitu ya, pada saat saya duduk di kelas 2 SMA. Jadi dulu itu saya punya kebiasaan suka atau sering sholat zuhur itu bukan di jam istirahat, tapi di saat jam pelajaran berlangsung. Alasannya simpel sih, karena antri ya, udah pasti kalau jam istirahat itu satu antri, dua rame gitu kan. Jadi ya udahlah, saya pilih di jam pelajaran. Tapi ya nggak selalu begitu sih. Biasanya juga saya jam istirahat, tapi memang lebih sering waktu jam pelajaran. Di sekolah saya itu ada musola ya, dimana kalau yang bagian bawah itu untuk laki-laki, yang perempuan di lantai 2 di atas gitu kan. Nah kalau jam pelajaran gitu biasanya nih teman-teman tuh meskipun cewek suka sholat di bawah, males kali ya naik ke atas gitu kan, kondisi sepi juga gitu dia, jadi di lantai 1 yang belakang gitu, yang depan laki-laki gitu kan. Nah, pada saat itu saya di atas, jadi saya memang ya tempatnya perempuan di atas, ya saya ke atas gitu kan. Pada saat itu saya selesai wudhu, saya naik ya ke atas. Di situ ada 2 siswi gitu yang lagi sholat. Jadi mereka itu tapi sholatnya sudah kayak rakaat terakhir gitu ya, mau selesai gitu. Sedangkan saya baru mulai. Nah kalau di bawah itu ya lumayan lah, ada beberapa anak gitu, jadi nggak sepi ya, lumayan lah. Kalau di atas cuma bertiga, saya sama 2 orang siswi. Waktu itu saya nggak inget sih, nggak tahu, nggak merhatiin dia dari kelas apa. Yang jelas beda dari saya gitu kan. Teman sekelas saya yang nemenin saya sholat itu milih sholat di bawah. Udah ya, saya udah pakai mukena gitu ya, terus mulai sholat rakaat pertama. Nah pas saya sholat rakaat pertama itu 2 anak yang tadi udah ada di situ tuh udah kelar sholatnya. Jadi pas saya rakaat pertama, rakaat kedua, mereka tuh turun gitu kan, udah selesai sholat, udah benerin jilbab gitu ya, terus mereka turun. Memang di lantai 2 itu memang sengaja diletakkan satu cermin gitu kan, ya ukurannya nggak besar banget, nggak gede banget, dan nggak kecil, cukup lah ya, kayaknya memang ya disediakan untuk teman-teman cewek gitu ya, untuk ya benahin jilbab lah, apalah kayak gitu ya. Nah akhirnya saya sendirian dong di atas. Pas saya bener-bener udah sendiri nih, sendirian doang di lantai atas, kalau bawah sih masih ramai, masih ada beberapa anak lah termasuk teman saya.
Jadi pas saya bener-bener udah sendiri di sana, saat itu juga tuh mulai ada gangguan. Gangguannya itu berupa suara orang memanggil ya. Jadi sepanjang saya sholat itu ada yang memanggil terus-terusan kayak gini. See you, see you, see you, see you, see you. Gitu terus. Kayak dibecandain gitu loh. Kalau normalnya orang manggil kan ya sekali, 2 kali, kelar ya kan. Ini tuh berkali-kali gitu sepanjang saya sholat sampai saya salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pas salam yang kedua itu noleh ke kiri ya berarti suara itu berhenti, langsung berhenti. Suara itu berhenti kan, suara itu suara cowok ya, suara cowok dan berasal dari tangga yang saya lewatin tadi menuju ke lantai 2. Jadi posisinya itu nggak seberapa jauh dari saya sholat gitu kan, masih di tangga, jadi tangga mau sampai ke lantai 2 gitu ya, jadi nggak sebegitu jauh jaraknya. Saya tahu pasti kalau sumbernya itu dari situ, tapi kan di situ nggak ada siapa-siapa gitu kan, saya sendiri gitu kan, di lantai 2 maupun di tangga itu saya sendiri. Akhirnya saya coba melongok gitu ya ke lantai bawah. Ada sih beberapa anak, ada cowok, ada cewek, ada teman saya juga. Ya tapi mereka kayaknya sibuk dengan aktivitas ibadahnya masing-masing gitu loh. Kayak ya kayaknya nggak ada nih yang manggil saya dari bawah gitu loh kita. Saya mikirnya. Karena nggak nemu siapa-siapa, saya nggak tahu siapa yang manggil saya. Akhirnya ya udahlah, nggak saya pikirin gitu ya. Saya lipet-lipet itu apa, mukena sajadah saya lipet, terus saya berdiri tuh di cermin, saya benahin jilbab dulu pakai jarum gitu ya, saya benahin, sudah selesai, udah kelar, turunlah saya. Nah ini gangguan kedua ini yang saya alami nih. Ingat kan tangga yang tadi saya bilang arah sumber suara panggilan tadi? Itu lokasinya kan tangganya itu deket mau nyampe lantai 2 gitu, jadi cuma berapa langkah gitu dari tempat saya sholat. Nah pas saya ngelewatin tangga itu buat turun, kaki saya itu langsung berat. Iya saya langsung speechless, ya kaget lah pasti ya, karena ya nggak kenapa-napa awalnya, jalan gitu aja, tapi begitu ngelewatin sumber suara tadi langsung berat ya kan. Sampai-sampai saya itu jalan dari atas sampai ke bawah itu nyeret gitu, kayak gimana sih, kayak ada beban gitu di kaki. Jadi saya tuh jalan nyeret pelan nurunin tangga sampai ke bawah itu saya nyeret, bener-bener kayak narik beban gitu. Pas sampai bawah saya itu langsung duduk di tempat sepatu saya duduk di terasnya musola gitu ya, di atas kaki saya nginjek sepatu saya ya, tempat sepatu saya lepas, terus kayak orang linglung gitu ya. Ya Allah, kenapa ini, kan wajar lah saya mikir kayak gitu. Dan saya itu tipe orang yang cukup rasional, jadi sebelum saya mikir ke hal-hal yang negatif berbau mistis gitu tuh saya selalu merasionalkan dulu. Jadi pada saat itu saya mikirnya, ya Allah, masa saya lumpuh? Itu yang ada di pikiran saya pertama tuh, masa iya saya lumpuh, kok tiba-tiba, kok nggak ada penyebabnya, jatuh kayak apa, kayak kok tiba-tiba banget gitu loh, kayak susah otak saya nyerna itu gimana ini, apa ya alasan masuk akalnya nih yang menjelaskan ini semua. Akhirnya saya diem, pikiran saya udah lumpuh udah gitu aja yang saya pikirin, saya nggak mikirin macem-macem ya. Jadi saya cuma diem duduk di teras, teman saya dateng kan,
yang sholat di bawah tadi, saya tetap diam tuh. Teman saya udah nyapa, saya tetap diam karena masih kaget gitu ya, masih shock gitu kan. Saya masih kepikiran terus tuh. Kemudian teman saya nepok gitu ya, nanya kenapa gitu kan. Di situ saya tuh masih gak apa-apa, tapi saya tuh masih bingung, pikiran saya tuh masih terfokus ke lumpuh masih gitu. Akhirnya sambil mikir, saya sambil pakai sepatu tuh, sepatu kanan kiri saya tali, udah kelar nalinya, temen saya ngajak balik kan ke kelas gitu kan. Nah ini saya bingung, bisa berdiri nggak, ya kan? Tadi aja nggak bisa jalan, kalau tiba-tiba nggak bisa berdiri gimana, ya kan? Jalan juga bisa jalan nggak, berat, ya kan? Diem lagi tuh saya, teman saya masih berdiri, masih nungguin. Terus akhirnya dalam hati saya ucapkan Bismillah gitu ya, Bismillah sambil jalan, dan alhamdulillahnya tuh enteng. Tadi kan berat banget ya bannya di kaki saya, ternyata saya bisa berdiri dengan ringan gitu ya. Kok enteng banget gitu kan. Saya coba jalan tuh selangkah, loh ringan. Melangkah lagi, oh iya nih ringan nih, wah udah normal nih. Akhirnya saya jalan tuh balik ke kelas sama teman saya. Pas di kelas ini, keganjil atau gangguan ketiga saya alami. Jadi pas saya udah nyampe kelas, saya duduk di kursi saya lagi. Yang saya rasain adalah punggung saya itu panas gitu. Panasnya itu kayak kalau tangan kena cabai panas kan ya, kayak gitu. Jadi punggung saya itu panas terus. Akhirnya saya ceritakan ke teman-teman saya apa yang saya alami waktu sholat, soal panggilan padahal nggak ada orangnya, suaranya laki-laki dari tangga. Pas saya lewat lagi ke tangga itu langsung kaki saya berat, habis gitu habis pakai sepatu ringan lagi. Nah sekarang waktu di kelas punggung saya nih panas gitu kan. Saya ceritain itu semua ke teman-teman saya, teman-teman deket saya ya, teman sebangku saya sama belakang saya gitu, 2 orang. Terus teman-teman saya itu sepakat gitu ya, mereka bilang kalau wah ketempelan nih. Ngedengar teman-teman saya ngomong kayak gitu, baru tuh saya mikir, wah kayaknya bener nih saya ketempelan. Jangan-jangan yang manggil saya tadi juga bukan manusia. Terus kaki saya berat tadi kayaknya emang saya diisengin deh. Baru nih masuk akal. Saya nggak tahu sih, saya nggak bisa lihat ya waktu itu, cuman tanda-tandanya tuh seperti itu, jelas banget gitu. Kayaknya iya deh, saya sampai mikir gitu loh, wah sepertinya bener nih. Cuma yang saya nggak tahu tuh apa ya salah saya, apa waktu saya lewat tangga itu saya nyenggol dia gitu ya, nggak sengaja, terus akhirnya saya diisengin, saya dikerjain, atau murni memang dia tuh cuma iseng aja ke saya tuh nggak tahu. Punggung saya panas itu untuk waktu yang lama ya. Jadi posisi itu saya itu 50% percaya, 50%-nya lagi bodo amat gitu loh. Jadi waktu itu ya ada pikiran, ih masa iya sih gitu kan. Akhirnya saya ya udahlah, nggak usah saya pikirin. Saya fokus lagi tuh ke pelajaran, saya ngikutin pelajaran hari itu sampai selesai. Terus alhamdulillahnya panasnya itu hilang gitu kan. Jadi waktu saya mau pulang sekolah udah hilang panasnya. Udah, gangguan itu cuma sampai di situ. Setelahnya itu nggak ada lagi. Jadi hari itu udah selesai dan gangguannya juga sudah selesai. Saya sih bersyukur ya, terlepas. Mungkin saya bersalah gitu ya dikerjain, tapi ngerjainnya nggak yang keterlaluan gitu loh. Dan hari itu akhirnya selesai gitu.
Alhamdulillah udah nggak ada kejadian ganjil lagi. Besoknya saya sekolah juga aman-aman aja, hari-hari berikutnya aman, semuanya aman sampai saya lulus. Ya seingat saya cuma itu sih pengalaman saya di SMA itu ya, cuma satu kali itu, dan penyebabnya saya nggak tahu kenapa. Ya beruntung lah saya, pokoknya nggak dikerjain yang macem-macem gitu ya, entah iseng atau entah saya memang berbuat salah gitu. Intinya itu pengalaman yang cukup apa ya, terkenang gitu ya bagi saya, dan membuat saya lebih hati-hati begitu ya. Jadi seperti itu pengalaman saya ya ceritanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan cerita saya. Jangan lupa mampir ke channel saya lagi, lihat semua konten yang saya buat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.